Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad Raffiado Bahri dengan NIM 102042400013 dengan kelas 2405. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan base data ujian tengah semester. Oke, di sini yang bab 1 ada gambar IRD, diagram IRD. Dan di sini saya memiliki beberapa entitas kuat seperti pasien, transaksi, detail transaksi, dan layanan, kategori, dan unit. Yang pertama ada entitas pasien. Entitas ini menyimpan data penting dari setiap pasien dan dia itu memiliki atribut seperti ID pasien sebagai primary key-nya, ada alamat, ada nama, dan ada uh, tanggal lahir. Dan setiap pasien ini bisa melakukan satu atau lebih transaksi pembayaran. Lalu Denny memiliki relasi dengan transaksi, itu melakukan dengan relasi melakukan, dan dia ini one to many. Lalu selanjutnya ada entitas transaksi. Denny memiliki atribut seperti ID transaksi sebagai primary key-nya, ada ID pasien sebagai foreign key dari pasien, dan ada waktu transaksi. Lalu dia ini memiliki hubungan dengan detail transaksi, mencatat dengan nama relasi mencatat. Dan detail transaksi ini akan dicatat lebih detail pada entitas detail transaksi. Nah, ini detail transaksi. Dan dia memiliki atribut, ada ID detail sebagai primary key-nya, ada ID transaksi sebagai foreign key dari transaksi, dan ada ID layanan sebagai foreign key dari entitas layanan. Dan di sini satu transaksi bisa memiliki banyak detail transaksi seperti jika pasien memiliki lebih dari satu layanan dalam satu waktu. Lalu ada entitas layanan. Dia ini memiliki relasi dengan detail transaksi tadi, merujuk ke layanan. Detail transaksi ini dia itu memiliki atribut, ada ID layanan sebagai primary key, ada ID kategori sebagai foreign key dari kategori, ada ID unit foreign key dari unit, ada biaya, dan ada nama layanan. Lalu dia itu memiliki relasi kategori dengan unit, itu sama-sama. Relasi layanan ke unit adalah banyak ke satu atau many to one. Begitu juga dengan layanan ke kategori juga banyak satu atau many to one, yang artinya banyak layanan bisa berasal dari satu unit atau satu kategori tertentu. Dan unit memiliki atribut ID unit sebagai foreign key dan nama unit. Begitu pula dengan kategori memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan ada nama kategori. Keduanya adalah entitas yang digunakan untuk melakukan jenis layanan yang tersedia di rumah sakit. Lalu bab 2 ada relational model. Di tabel pertama ini ada tabel pasien. Tabel pasien ini berfungsi untuk menyimpan data identitas pasien, dan dia itu memiliki atribut, ada ID pasien bertipe integer, dan dia ini menjadi primary key atau kunci utama dari pasien ini. Dan ada nama itu bertipe varchar untuk nama-nama pasien gitu, dan dia bertipe varchar dan maksimal hanya 100 karakter. Lalu ada alamat, dia itu bertipe data teks. Lalu ada tanggal lahir, dia itu bertipe date. Dan tabel ini menjadi referensi utama untuk mengetahui siapa saja pasien yang pernah melakukan transaksi. Yang kedua ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada ID transaksi bertipe data integer. Dan dia sebagai primary key-nya. Lalu ada ID pasien. Dia ini bertipe data integer, tetapi dia ini foreign key merujuk ke pasien. Dia ini dari ID pasien gitu, foreign key-nya.
dan ada waktu transaksi. Dia itu bertipe data, yang artinya setiap pasien bisa melakukan banyak transaksi dalam waktu yang berbeda. Lalu selanjutnya ada tabel detail transaksi. Tabel ini menyimpan detail layanan yang digunakan dalam satu transaksi. Dan dia memiliki atribut ID detail bertipe data integer dan dia primary key-nya dari detail transaksi. Lalu ada ID transaksi, dia ini bertipe data integer dan dia ini foreign key ke transaksi. Lalu yang terakhir ada ID layanan, dia bertipe data integer. Dia ini juga foreign key ke layanan ini di bawah sini. Dan di sini tercatat layanan apa saja yang diambil dari satu transaksi. Selanjutnya ada tabel layanan. Di tabel layanan ini berisi daftar layanan rumah sakit yang bersedia. Dan dia memiliki atribut seperti ID layanan sebagai foreign key-nya dan bertipe data integer. Lalu ada nama layanan. Nama ini nama dari layanannya seperti kayak pemeriksaan, rawat inap. Dan yang ketiga ada biaya, dan biaya ini bertipe desimal. Lalu ada ID kategori, dia bertipe data integer tetapi dia foreign key ke kategori yang di bawah sana, yang di bawah sini. Lalu ada ID unit, dia sama kayak kategori foreign key-nya tetapi dia dari kategori unit gitu. Dan tabel ini tuh intinya dari layanan yang dipakai oleh pasien. Dan selanjutnya ada tabel unit. Tabel unit ini untuk menyimpan unit atau departemen di rumah sakit, dan ID unit ini memiliki atribut ID unit bertipe data integer dan dia primary key atau kunci utamanya. Lalu ada nama unit, dia itu bertipe data varchar, dan nama unit ini kayak contohnya itu seperti radiologi atau poliklinik umum, seperti itu sih. Dan yang terakhir ada kategori, dan ini tuh dia kayak mengelompokkan jenis layanan gitu sih, mengelompokkan jenis layanan gitu. Dan itu memiliki atribut ID kategori bertipe data integer, ada nama kategori, dan ada nama kategori dia itu bertipe data varchar. Contohnya itu seperti kayak rawat jalan, laboratorium dan lain-lain. Setiap layanan itu memiliki satu kategori untuk memudahkan klasifikasi. Lalu selanjutnya ada DDL dan DML. DDL itu adalah singkatan dari Data Definition Language, atau yaitu singkatannya Data Definition Language. Dia itu digunakan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan. Lalu di tabel pertama itu tabel pasien. Di tabel pasien itu digunakan untuk menyimpan data identitas pasien, yaitu ya untuk menyimpan data kayak identitas gitu-gitu sih. Lalu di sini saya membuat kode ID pasien bertipe integer, dan primary key itu kayak kunci utamanya gitu loh, yang menjamin keunikan setiap pasien gitu. Lalu ada nama, dia itu bertipe data varchar, maksimal hanya 100 kata, dan dia itu wajib diisi, nggak boleh kosong. Dan yang terakhir ada alamat, dia itu bersifat opsional dan disimpan dalam format teks gitu. Dan terakhir ada tanggal lahir, dia itu menyimpan data tanggal lahir dalam format date. Yang kedua ada tabel kategori. Di tabel kategori ini menyimpan jenis-jenis layanan, kayak contohnya itu kayak rawat jalan, laboratorium, atau radiologi. Dan di sini ada ID kategori, dia itu bertipe data integer, dan dia adalah kunci utama atau primary key. Dan nama kategori ini dia itu bertipe data varchar, maksimal 100 karakter, dan dia tidak boleh kosong. Selanjutnya ada tabel unit. Di tabel unit itu dia itu untuk menyimpan nama unit atau departemen di rumah sakit seperti poliklinik, UGD, atau radiologi. Dan di ID unit ini saya menuliskan ID unit, dia bertipe data integer, terus itu kunci utama atau primary key-nya, dan ada nama unit.
Dia ini bertipe data varchar, maksimal hanya 100 kata, dan dia harus diisi, tidak boleh kosong. Dan ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini untuk menyimpan data transaksi pembayaran oleh pasien. Dan di sini ada ID transaksi. Dia itu bertipe data integer dan dia kunci utama atau primary key-nya. Lalu ada ID pasien, dia bertipe data integer tapi dia foreign key yang merujuk ke tabel pasien ini. Dan terakhir ada waktu transaksi, the time, itu mencari tanggal dan waktu transaksi yang dilakukan. Lalu yang kelima ada tabel layanan. Di tabel layanan ini untuk menyimpan daftar layanan medis. Dan ada di sini ada ID layanan. ID layanan ini bertipe data integer dan dia kunci utama, termasuk kunci utama karena di ID. Lalu ada nama layanan, dia itu bertipe data varchar 100 maksimal 100 karakter dan dia wajib diisi. Ada biaya di bertipe data desimal. Lalu ada ID kategori, dia itu bersifat integer tapi dia foreign key dan dia merujuk ke tabel kategori. Lalu yang terakhir ada ID unit, dia bersifat integer, dia sama kayak ID kategori, dia itu foreign key, dia itu merujuk ke tabel unit. Lalu di nomor 6 ada tabel detail transaksi. Detail ini mencatat rincian layanan apa saja yang termasuk dalam satu transaksi. Di sini ada ID detail, bertipe data integer, itu termasuk kunci utama atau primary key. Lalu ada ID transaksi integer dan ID layanan integer. Dia itu bertipe data integer, tetapi dia termasuk ke foreign key yang masing-masing merujuk, yang satu ini ke tabel transaksi, yang satu ini ke layanan transaksi foreign key-nya ya, layanan. Lalu selanjutnya ada DML dan select. DML itu singkatan dari data manipulation language atau sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam database. Nah, di sini yang pertama itu ada tabel pasien. Di tabel pertama ini pertama dilakukan penyisipan data ke dalam tabel pasien. Terus ada 5 pasien yang didaftarkan ke dalam tabel pasien ini. Contohnya ada yang pertama ini ada Fafa. Dia di Jalan Mawar dan dia tanggal lahirnya 1999 bulan 12 dan tanggal 3. Lalu data yang lainnya juga mencakup pasien bernama Budi, Citra, Dina, dan Eko. Setelah dimasukkan, lakukan perintah select bintang from pasien 013 sesuai dengan insert intunya ini. Setelah dijalankan, dia akan mengeluarkan tabel seperti ini. Di ini select from ini untuk berguna untuk menampilkan seluruh isi tabel pasien. Begitu pula yang tabel kategori. Tabel kategori ini untuk menyimpan jenis layanan yang tersedia seperti tindakan medis, laboratorium, operasi, obat, dan rawat inap. Setiap kategori ini memiliki ID kategori dan nama kategori. Setelah ini dimasukkan, setelah penyisipan data dimasukkan, lakukanlah pengecekan select bintang from kategori 013. Ini dilakukan untuk apakah benar nih ini udah masuk atau belum gitu. Setelah dimasukkan select bintang from kategori 013, nanti akan menampilkan tabel seperti ini. Ada ID 12.12345, nama kategori seperti yang di atas ini. Lalu selanjutnya ada yang ketiga tabel unit. Di tabel unit itu dia itu sama juga berisi 5 unit atau bagian pelayanan rumah sakit seperti apotik, rawat inap, laboratorium, bedah, dan radiologi.
Lalu dimasukkanlah ke dalam values-nya, nilainya. Setelah dimasukkan, eh, tampilkan kembali dengan perintah select bintang from unit. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Kalau misalkan sama, berarti itu sudah benar. Selanjutnya ada tabel layanan. Di tabel layanan ini dia tuh memiliki ID layanan, lalu nama layanan, biaya, ID kategori, dan ID unit. Masukkan contohnya seperti ini. Saya masuk atasi dokter dengan biaya 200.000, ID kategori 1, ID unit 2. Setelah dimasukkan, lakukan perintah ini select bintang from layanan 013. Dia akan tampil seperti ini. Begitu pula dengan tabel transaksi, dan begitu pula dengan tabel detail transaksi. Di sini mencakup ada ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Setelah dimasukkan, lalu lakukan perintah seperti ini. Begitu pula dengan ini mencakup ada ID detail, ID transaksi, dan ID layanan. Setelah dimasukkan seperti ini, nanti akan lakukan perintah select bintang from detail transaksi. Nanti dia akan menampilkan seperti ini. Lalu selanjutnya ada normalisasi, bab 4 yang terakhir. Di normalisasi yang tahap pertama ini, yang sebelumnya itu dia memiliki permasalahan, kayak ada pengolahan data secara sama gitu, kayak nilai, pokoknya dia ini dijadiin satu gitu. Nah, eh, normalisasi itu normalisasi yang pertama, NF, dia setiap sel ini bersifat nilai atomik, tidak bisa dibagi-bagi. Ini fungsi normalisasi satu NF. Setiap entry transaksi layanan dibuat dalam barisan terpisah, nanti bisa terpisah-pisah gitu, dijadi satu semua gitu. Primary key dapat berupa kombinasi ID transaksi dan ID layanan. Lalu selanjutnya ada normalisasi yang tahap kedua. Dia ini berfungsi untuk memisahkan tabel menjadi tabel-tabel. Nah, di sini ada 4 tabel, ada tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel layanan, dan tabel transaksi layanan. Itu berfungsi untuk menghilangkan redundansi data pasien dan layanan. Setiap atribut non-key sekarang bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key. Tabel transaksi layanan memiliki primary key composite seperti ID transaksi plus ID layanan. Lalu yang terakhir ada normalisasi 3NF. Normalisasi 3NF ini dia itu berfungsi untuk memeriksa ketergantungan transitif dan memastikan tidak ada atribut non-key yang tergantung pada atribut non-key lainnya. Dalam kasus ini, struktur 2NF ini sudah memenuhi 3NF. Kenapa? Karena tidak ada ketergantungan transitif yang signifikan. Total dipertahankan sebagai derived atribut atau bisa dihitung saat query. Lalu berarti di sini tabel normalisasi 2NF ini sama dengan tabel normalisasi 3NF seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.